Political trial bukan hal yang baru di peradaban politik dan hukum di Indonesia. Paling banyak di tahun era Orde Baru itu digunakan. Undang-undang PNPS misalnya walaupun dibuat oleh Bung Karno ya, tapi itu digunakan untuk menyelesaikan lawan-lawan politik di era Orde Baru. Lebih dekat lagi. Bahkan kalau menurut data Ariel Haryanto itu lebih dekat lagi mana? Ada sekitar 500 lawan politik yang dipenjarakan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang heran. Tapi ya begitulah tabiat kekuasaan kita, itu rakyat harus diminta selalu berprasangka baik. Ya bolehlah sekarang ini mari kita berprasangka baik bahwa memang ada problematika hukum yang kemudian menyusahkan banyak orang. Bahwa memang Pak Tom Lembong salah memilih keberpihakan. Coba berpihak sama kekuasaan, mungkin beda gitu ya. Jadi Pak Tom Lembong tetap salah soal keberpihakan. Coba dekatilah yang lebih dekat gitu ya, supaya aman-aman gitu ya, tidak disentuh. Saya punya catatan nih, misal kasus yang melibatkan Pak Zulhas ya, kapan jaksa mau menangani gitu ya. Kan banyak hal yang bisa dibuktikan gitu ya. Ayo coba supaya kami bisa berprasangka baik. Jangan kemudian akhirnya orang bisa melihat bahwa hukum itu betul-betul timpang. Hukum hanya mengenai orang-orang yang berbeda sudut pandang. Dulu di era Orde Baru orang nggak sangka itu penyanyi Iwan Fals itu karena hanya menyanyi Mbak Tini itu diselesaikan. Lalu ada 500 orang para politisi, petisi 50, ada kemudian Sri Bintang Pamungkas dicari-cari kesalahannya. Fakta sejarah mengatakan begitu, suatu waktu ini semua juga akan terbongkar. Di mana standing kita terhadap hukum? Saya mau ngutip pendapat Thomas Paine ya. Dia mengatakan suatu waktu ketika kejahatan berkuasa, diam terhadap kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Melihat ketidakadilan ini, siapapun Anda suka tidak suka sama orang itu, bicaralah soal yang benar. Jangan mengada-ngada, membuat ilmu hukum menjadi sesuatu yang terus memalukan karena kita belajar tapi tidak pernah ditegakkan. Kasus Tom Lembong dan lain-lain perlu dilihat. Apakah kasus ini murni bicara hukum ya? Kan tadi pernyataannya murni, ini murni ya, lebih murni dari jeruk murni gitu ya. Sehingga kemudian tidak ada satupun, padahal kita melihat semua bahwa banyak sekali kekurangan. Satu catatan penting soal sejak kapan wawasan ekonomi kapitalis menjadi tidak pidana. Sebab ada tuh kepala negara kerjasama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Ya 19-0 kodenya. Kita ke sana dapat 19, mereka ke sini dapat 0. Kurang kapitalis apa itu? Kalau ini memang konsep dianggap tindak pidana, pidanakan orang yang bekerja sama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Kan? Oke, baik.